nanti reliefnya berapa hasilnya. Nah, sebegitu juga nanti kalian akan melakukan praktikum di vegetasi semak dan komunitas herba. Terus itu cara buat plotnya sama, pakai terapia, ukuran bentuknya persegi, ukurannya sama ya kan, kiri kanan atau berbeda, agak panjang nggak apa-apa, yang penting luas gitu, bisa mencakup tumbuhan yang ada di dalamnya. Selanjutnya habis dibuat plot, kalian hitung berapa jumlah tanamannya dan berapa jumlah spesiesnya. Nah, untuk perhitungannya, untuk membuat plotnya itu biasanya 3 kali pengulangan. Jadi tidak hanya sekali kita melakukan praktikum vegetasi semak dan komunitas herba tuh. Jadi untuk plotnya itu biasanya 3 kali atau bahkan sampai 5 kali. Kalau misalnya sudah diambil datanya, pulang, bawa ke base camp dan gawi datanya. Di mana yang tidak dipahaminya? Betakun lagi, Kak. Ya. Jadi tempatnya praktikum relief sama vegetasi semak laut atau komunitas herba itu satu tempat lah, Kak. Satu tempat yang sama. Misalnya yang relief herba itu dipakai gasan komunitas herba juga, Kak. Enggak, kan ukurannya beda. Vegetasi semak berapa ukurannya, komunitas herba berapa ukurannya. Terus untuk plotnya sama apa enggak, biasanya pisah sih. Tapi kalau misalnya memang nanti di lapangan disuruh gabung, kan biasanya semak lebih besar ya daripada herba. Nah, biasanya di dalam semaknya itu ada herba, nah itu bisa digabung gitu. Tapi biasanya dipisah supaya lebih mudah. Gitu dulu. Kak, maksud ulun. Apanya? Maksud ulun, tempat yang gasan praktikum relief kan menentukan plot minimal relief dulu yang herba. Habis itu praktikumnya lawan komunitas herba itu tuh di satu tempat yang sama lah, Kak. Lawan yang penentuan yang relief tadi, Kak. Oh, kalau di angkatan pula, pas aku jadi praktikan, itu tempatnya sama. Tapi pas angkatannya Kasupit, Kapika dan Kamolida, Kasarah, itu beda tempatnya. Jadi tergantung nanti gimana di lapangan sebenarnya. Jaringanku kah yang buruk nih, jaringan Piana, Fitriani? Kayaknya Piana kah, soalnya ada ulun yang jelas suaranya. Ya. Nah, kayak itu tadi. Tergantung nanti di lapangan kayak apa. Ada yang sama tempatnya, ada juga yang beda tempatnya nanti. Kak Guntur, izin tanya Rusmina. Adang, Piana tadi tuntung nggak sudah? Sudah, tetap keluarnya? Oh, sudah. Ya, sudah. Apa Rusmina? Maksud 3 kali pengulangan itu kayak apa, Kak? Bikin plot 3 kali. Di tempat yang sama, Kakak? Yang enggak, bersebelahan. Oh. Misalnya 1 kali sudah tuh, misalnya ukurannya 4x4. Kemudian ke sebelahnya lagi lah, Kak, 4x4. Ya. Ya gitu, Rus. Makasih. Ya. Makasih Kak Guntur. Sama-sama. Asisten lain kalau ada yang mau ditambahkan langsung potong aja, nggak apa-apa lah. Saya izin bertanya. Suara ulun terdengar. Betakun di yang topik quarter center untuk menghitung keliling batang sama yang tinggi pohon, Kak. Yang tinggi pohon itu loh ada yang cabang pertama sama ujung pucuk daun. Dulu masih bingung mengukurnya itu, Kak. Untuk keliling batang sendiri itu di bagian mana kita mau ukur, apa
ada batasannya, misalnya sepinggang ya atau sedada, yang ukuran dada manusia baru kita ukur keliling batangnya. Terus yang tinggi pohon itu cara menghitungnya itu seperti apa, yang ujung pucuk daun itu, Kak? Oke. Jadi untuk keliling batang kita ukur semua tumbuhan ya. Jadi biasanya kita gunakan itu alhamdulillah dada, bagian dada. Terserah orangnya siapa aja, tapi harus konsisten. Misal di tumbuhan kuadran 1 Fitri, kuadran 2 harus Fitri lagi, nggak boleh beda-beda. Jadi ukurannya sama. Kalau ngukur keliling batang gitu. Terus untuk mengukur ujung ya. Tinggi pohon gitu, Kak. Kan Ya, tinggi. buat. Nah, jadi untuk tinggi pohon ada 2 kan ya hitungannya. Cabang pertama sama paling ujung. Kalau cabang pertama tahu kan ya, yang misalnya ada cabang, nah itu cabang pertamanya yang mana. Terus itu untuk yang ujungnya itu berarti tinggi keseluruhan dari pangkal batang sampai ujung yang paling tinggi. Contoh. Nih, ini kelihatan lah, ini pohon misalnya lah. Tinggi, Kak. Kelihatan apa, Pit? Tinggi, kelihatan, Kak. Nah, ini pohon. Nanti pangkal pertama berarti yang ini. Tinggi. Ya kan? Kalau ujungnya berarti kan yang ini. Tinggi, Kak. Kamu nggak boleh lihatnya dari bawah sini. Kamu harus mundur dulu, baru kamu bisa lihat sini. Pakai aplikasi atau pakai Klino. Pakai Gitu. aplikasi. Maksudnya aplikasi apakah dari handphone, Kakak? Nanti kalau misalnya pakai aplikasi, kita ada aplikasinya untuk mengukur tinggi pohon. Jadi tinggal pakai aplikasinya, digunakan terus ketahuan tingginya berapa. Tapi kalau misalnya nggak pakai aplikasi, berarti kalian pakai Klino. Kalau Klino kan pakai derajat ya. Jadi derajatnya itu kalian tulis dulu, nanti untuk perhitungannya kita hitung di Basecamp. Jadi yang cabang pertama itu bisa aja diukur tanpa yang Klino loh, Kak. Cuman yang untuk sampai ujung. Kayak apa caranya kamu mengukur tanpa Klino? Ada maksudnya yang cabang pertama, Kak. Yang tinggi pohon cabang pertama. Misalnya kita ukur. Ya, caranya mengukurnya. Kan tadi dari pangkal batang loh, Kak. Misalnya pakai rollmeter kayak itu loh, Kak. Atau pakai tali rapia dulu, kita ukur tali rapia dulu. Baru tali rapianya nanti kita ukur di rollmeter. Kalau tinggi pohonnya sampai 15 meter, Bang? Ada bisa, Kak. Berarti harus pakai Klino. Nah, jadi tinggi pohonnya. Iya, pakai Klino. Biasanya untuk tinggi kita khusus Klino. Berarti tentukan derajatnya dulu. Misalnya pakai Klino, tentukan derajatnya dulu, baru dihitung di Basecamp. Iya. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Kak, izin menambahkan sedikit, Kak. Silakan. Untuk yang aplikasi yang pengganti Klino yang digunakan tahun kemarin itu namanya Smart Measure. Jadi mungkin bisa dilihat di app di Play Store. Kak Aulia boleh minta tolong ketikkan di chat lah, Kak. Smart Measure. Oke. Bahasa Inggris Smart Measure. Nah, itu sudah diketikkan Kak Supit juga. Mungkin bisa sambil dicek nanti di Play Store lah
Udah itu aja, Kak. Oke, makasih banyak, Kak. Silakan. Nah, untuk pengukuran buat nih kakak-kakak asisten yang 2017 tuh menggunakan benar lah. Jadi kayaknya mereka paham benar. Aulia, kayak apa Aulia? Adakah trik-trik ngejar? Ulun lupa-lupa ingat juga lah. Tapi yang karena mungkin bisa kakak cek juga sambil kakak pelajari lagi. Jadi untuk yang kakak ingat kemarin itu kan itu tuh kemarin diajari Pak Darmono juga untuk smart measure itu. Jadi untuk mengukur suatu pohon dengan menggunakan smart measure itu jarak kita dengan pohon itu kurang lebih harus 10 meter. Nah, kemudian cara mengukurnya itu kan itu ada yang kayak bidikannya itu loh, yang kayak bidikan apa sih? Yang apa sih yang ya tahu loh kayak apa yang bulat kesan membidiknya itu nah. You know. Nah, itu yang HP kita tuh harus diletakkan di kayak di bagian datar kayak di tanah kayak itu nah modelnya tuh. Jadi di bawah kita kada boleh memakai itu kita berdiri. Jadi kita harus nunduk kayak mandak HP itu di bagian datar tanah kayak itu nah modelnya tuh. Habis itu yang bidikan tadi tuh kita arahkan ke ujung paling tinggi di atas pohonnya. Nah, seperti itu di atas pohonnya itu. Kemudian setelah itu baru dipicik yang apa namanya yang jebretnya tuh nah. Itu ada yang picik ada tuh nah itu baru dipicik itu. Karena keluar tingginya kayak gimana. Nah, itu Bang yang kakak ingat lah. Tapi karena coba kakak buka-buka lagi. Karena kalau misalnya kakak ingat-ingat lagi, nanti kakak padahi mungkin di grup tutorialnya. Oke. Kak, izin bertanya. Kak Guntur, izin bertanya, Kak. Ya. Yang ke vegetasi semak sama komunitas herba lagi, itu kan Kak berarti untuk menghitung kerapatannya kan individu bagi luas area kali titik. Luas areanya itu berarti pakai yang plot minimal itulah Kak? Atau tetap pakai ketentuan yang kalau semak 5x5? Nah itu yang mana Kak yang dipakai? Yang ya, kamu pakai platnya ukurannya berapa? Berarti sesuai ukuran 4 minimal. Kali 3 titiknya kayak gitu Kak. Iya loh. Kalau rumusnya apa tadi? Tinggi individu bagi luas area kali titik. Luas areanya pakai yang mana? Dari yang relief. Plot minimal Nah, relief. berarti berapa luas areanya? Anggapannya misalnya 1x2 meter dikali titiknya ada 3. 1x2x3. Iya. Oke.
Ada yang ingin disampaikan lagi kah? Kak, izin bertanya bolehlah? Ya, silakan. Pada topik keanekaragaman makro Juventus, Kak, itu kan ada yang menaruh Ekmen Grab tuh, Kak, itu tuh berapa lama dengan lo di catatan ulun menentukan lokasi titik pengambilan sampel, Kak, itu aja, tapi ada berapa titik, Kak, dalam pengambilannya tuh? Itu aja, Kak. Untuk itu kan apa namanya sih? Hewan dasar makro Juventus. Nah, jadi itu tuh biasanya untuk yang makro Juventus itu 2 titik pengambilan. Tapi kembali lagi kita lihat di lapangan seperti apa. Tapi biasanya untuk Kak Supit, izin masuk iya. lah. Ini kan 2 titik. Tapi kalau angkatan kakak semalam tuh dalam 1 titik tuh 3 kali pengulangan. Jadi kada waktu juga itu. Kalau kita... untuk pengulangannya ya 3 kali. Ya. Dan mungkin itu aja tambahannya, Kak Supit. Terus, Ada Kak, lagi yang ditanyakan? menaruh yang Ekmen Grab-nya tuh berapa lama, Kak? Nah, kalau itu kemarin kakak nggak ada waktunya ketika kita kita taruh ke bawah Ekmen Grab, terus kita kunci kan supaya tutup, terus angkatnya lagi. Nggak ada waktu sih itu, cuma 3 kali pengulangan aja. Iya, ada waktu, tapi ya sebisa-bisa kita aja lah menggunakannya dengan, kalau kita bisa menggunakan, kita pasti bisa lebih cepat yaitu dalam pengambilan sampelnya. Berarti itu tuh hitungan menit aja, Kakak? Ya, hitungan menit aja. Oh, ini. Mungkin itu aja, Kak. Makasih. Iya, sedikit tambahan Kak Supit dan Kak Sarah. Untuk Ekmen Grab itu, halo, masakkah suara saya? Masuk Kak. Ya. Untuk Ekmen Grab itu kemungkinan sebelum keberangkatan mungkin kita bisa rembukanlah kelompok-kelompok berapa yang datang ke kampus itu untuk sekedar mencontohkan lah Ekmen itu. Nanti kita urus lagi itu bahasa. Soalnya Ekmen ini... Nah, ya itu bisa, Kak. Soalnya Kak Supit lah, Ekmen ini kadang agak-agak ribet ya lah Kak Supit. Ini salah-salah tuh batis Kak kena itu termasuk dalam bujur Ekmen. Tuh ditambah lagi kan kita ada Ekmen kapasitas 5 liter. 5 liter tuh berat kosong lah. Kalau berat isinya 2 kali lipat atau 3 kali lipat itu. Ada lagi Ekmennya baru datang juga itu. Itu aja Kak Supit tambahannya. Terima kasih. Kak, bertanya Kak. Untuk lag trap nih kayak apa? Kak, buahnya sudah Kak ada di Padahi? Atau ada yang bisa lah sudah semua kelompok tuh merangkainya? Kalau lag trap kayaknya belum sama sekali paham benar itu. Nah, kemungkinan itu besar. Ya itu makanya itu tadi sempat juga Kak kita ini praktekkan alat-alat itu, nah paling tidak kan lag trap sama Ekmen gitu. Hinggi berarti kan perwakilan atau kayak apanya kan kita itu mepet benar waktunya juga. Mungkin nanti ada percobaan Bang, kan ada mereka punya kelompok luar biasa juga tuh yang tiap kelompoknya ada. Ya, yang ahli itu Bang. Hah? Yang ahli itu Bang. Ya, ahli toh. Luar biasa bagus ya, yang karena. Jadi langsung di video aja kan tuh bisa ya lo Bang.
di video, nanti Iya. Bu Hana menjelaskan ke temannya kayak itu. Kayak itu mungkin ya lah Bang. Iya, mungkin. Adingnya pun ada lah yang bisa masang. Kalau ayah ada yang bisa coba-coba di rumah. Belum Ngisi Ya ada, kalau aja. dari Kak. kalian sudah ada yang pernah Tadi, mencoba. tadi kami ada diskusi di grup juga. Sebenarnya ada beberapa alat yang mau kami videokan langsung. Cuman kami tadi takutnya kan ada perbatasan ke kampus. Ternyata tadi Kak Arsyad memperbolehkan loh Kak. Mungkin nanti kami atur lagi Kak untuk perwakilan yang mau ke kampus sekaligus memvideo alat-alatnya Kak. Ya jadi mau tanya Pak Hira, jadi sampai mana sudah perkembangannya untuk yang video itu atau dari yang tim kalian itu? Kalau sampai hari ini, kami kemarin sudah sampai membagi topik Kak. Jadi satu kelompok bertanggung jawab untuk menguasai satu topik dan membuat videonya. Nah, kami ini masih mengorganisir tentang alat bahan, cara kerja, apa semuanya sudah jelas, Ulun. Makanya Ulun minta beberapa hari ini buat diskusi, dan kemungkinan untuk Sabtu atau Minggu kami baru membuat videonya, Kak. Oke, bagus. Lanjutkan aja. Iya, Kak. Kakak-kakak asisten lain mungkin ada tambahan? Mungkin. Kakak Supit izin menambahkan mengenai makrozo bentos tadi. Iya, silakan Kak Maulida. Terima kasih Kak. Nah jadi lo untuk makrozo bentos tuh jangan juga kita tuh berlambat-lambat. Soalnya kan alatnya sedikit. Sedangkan kelompok kalian banyak. Nah jadi benar-benar harus bisa menggunakan Ekman Grab sampai dasarnya kayak gitu. Nah supaya dapat hewan dasarnya. Terus kalau sudah dipakai kan Ekman Grab tuh dapat sudah lo langsung aja diandak di jaring hijaunya. Setelah itu lakukan lagi percobaan yang kedua seperti itu. Jadi jangan berlama-lama kayak gitu. Nah, soalnya kan ada juga kelompok-kelompok yang menunggu untuk memakai alat itu. Nah, itu tambahannya, Kak. Tadi siapa yang bertanya ya? Mengenai makrozo bentos tadi. Ulun Kak, Jauharati. Oh iya, Joharati kayak apa? Paham lah. Tinggi Kak, berarti kalau tadi Kak, misalkan pas kita mandak Ekman Grab-nya kan dikunci, setelah itu tunggu sebentar, langsung diangkat kayak itu. Kalau Kak, kada menunggu lama kayak itu, nah. Bisa ditunggu-tunggu. Misalnya kita pakai Ekman Grab, langsung ambil lo hewan dasarnya tuh, langsung kunci, langsung ambil, langsung andak di jaring hijau. Hasilnya tuh, soalnya kan yang diambil tuh kan kadangnya hewannya aja loh, lawan lumpur-lumpurnya, lawan banyu-banyunya yang kita ambil tuh loh. Jadi langsung aja andak di jaring hijaunya, kadisa ditunggu beberapa menit kadisa. Itu nah pas kita kunci langsung kita buka kuncinya, langsung kita andak di jaring hijaunya. Begitu Joharati kayak apa? Paham lah. Tinggi Kak, paham. Kayak Jauharati, Tinggi Kak. Jauhar. Atau gini aja, bila kau masih kurang ada bayangan, coba kau cari di YouTube cara penggunaan Ekman Grab. Di YouTube, coba cari cara penggunaan Ekman Grab. Itu aja. Nanti misalnya belum paham, baru kawan-kawan pulang. Tapi tetap kami asisten tetap akan mendemonstrasikan yang alat itu, soalnya riskan alatnya itu. Tinggi Kak, nanti coba ulun cari di YouTube dulu kalau cara penggunaannya bagaimana. Tapi misalkan masih kada paham loh Kak, bisa belah bertanya aja pula. Bertanya lagi gitu. Iya, kada apa-apa. Bertanya Tinggi aja Kak, lagi makasih kan dulu kada Kak. apa-apa. Soalnya kan itu, iya ya, sama-sama.
Ada lagi kah yang lain? Izin bertanya, Kak. Oke. Untuk topik asosiasi, Kak, itu kan spesiesnya ditentukan bulan pian kalau, Kak. Nggih. Nah, itu jumlah spesiesnya kira-kira berapa ya, Kak? Apakah ditentukan di lapangan atau gimana, Kak? 4. Berarti kalau misalnya di dalam satu plot itu tidak memuat, kalau misalnya ada spesiesnya selain 4 itu berarti kada usah dihitung kalau, Kak? Yoi. Tinggi, terima kasih, Kak. Oke. Kak, izin bertanya. Silahkan. Untuk struktur populasi Anura kemarin kan jarak antar kelompoknya 10 meter. Anu, suaramu kurang terdengar jelas, Elsa. Ini Backsound-nya jelas tuh. kah, Kak? Ya. Ya. Jadi yang untuk topik struktur populasi Anura, kan kemarin jarak antar kelompoknya 10 meter. Jadi luas area kelompoknya itu nanti 10 kali 10 atau ditentukan lagi pas di lapangan, Kak? Ya mungkin asisten Ekwan lah jawab biar mantap. Ulun izin jawab nah, Kak. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, bisa Kakak asisten Ekwan tambahkan lah. Jadi untuk luasnya lah tadi. Tinggi, Kak. Untuk luasnya itu seperti yang sudah dijelaskan Kak Maulida kemarin, itu tergantung kondisi tempat kita itu. Jadi kada menentu, kada mesti 10 kali 10 luasnya. Bisa aja 10 kali 5 misal. Atau 10 kali 50 bisa. Kalau lokasi tempat penelitian kelompok kalian itu memungkinkan. Itu sih. Mungkin Kak Maulida atau Kak Supit ada tambahan? Kak Supit, Kak Maulida, ada tambahan Kak? Takutnya penjelasan luas tadi itu salah. Tapi ngerti lah sudah deh. Ini Anura loh nih. Nggih. Tinggi, Kak. Nah, jadi sebenarnya kan itu tuh luas yang diambil itu yang diperkirakan bisa mewakili dari luas daerah lokasi penelitian. Jadi makanya di situ tuh kalau di Anura itu di tabel perhitungannya itu per hektar karena dianggap untuk mewakili lokasi yang luas penelitian yang kita titik di penelitian yang kita pakai itu tuh dianggap bisa mewakili dari luas daerah penelitian yang kita gunakan. Misalnya luas di Tabanio itu berapa. Nah, jadi luas dari titik Anura itu dianggap bisa mewakili dari lokasi penelitian. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari Kak Sarah tadi. Masih kurang jelas kah kira-kira atau sudah paham? Tinggi, jadi nanti ditentukan lagi kan, Kak, di lapangan? Iya, pasti ditentukan lagi. Sebelum turun ke lapangan tuh pasti disampaikan tentang berapa kali berapa itu. Tapi secara ringkas aja. Karena kalau untuk cara kerja sendiri kalian sudah banyak dijelaskan. Tinggi, Kak, makasih. Itu aja mungkin. Ada lagi ya? Tanya. Iya, silakan. Mengenai topik keanekaragaman jenis burung, Kak.
Nah, itu tuh yang burung siang tuh sama burung malam tuh titiknya kayak apa, Kak? Sama aja lah, Kak. Kedengaran Mas Warun, Kak? Oke. Izinlah kakak yang menjawab, Kak Supit, Kak Sarah. Ya silakan Kak Maulida. Ya silakan. Dengar suara lu nih. Gitu. Cek. Halo. Kedengaran, Bang? Iya. Lanjut Kak Maulida, lanjut. Jadi untuk keanekaragaman jenis burung yang malam dan siang itu, maksudnya tempatnya Kak yang berbeda atau titiknya Kak yang pengen tanyakan tuh? Titiknya, Kak. Kalau titiknya itu sama aja, misalnya 6. Kalau jadi kan misalnya titik, berarti pada titik pertama menunggu 20 menit, habis itu 20 meter lagi lo berjalan, habis itu titiknya itu 20 menit lagi lo menghadani sampai 6 titik. Begitupun burung malam seperti itu juga. Jadi sama aja titiknya, cuman tempatnya yang berbeda. Misalnya burung siang di mana, burung malam di mana, seperti itu. Misalnya burung siang itu di hutan, kenal. Burung malam di pantai misalnya. Ya seperti itu. Inggih, Kak. Cepat sekali lah, Rosa. Inggih, paham, Kak. Terus tuh, Kak, yang masalah titik tuh, Kak. Titiknya tuh karena tuh ada 6 titik atau nanti melihat di situasi di lapangan, Kak? Nah, Inggih. Jadi untuk titiknya itu nanti melihat situasi di lapangan seperti apa. Inggih. Bisa aja 6, bisa aja 8. Tergantung kondisi dan situasi nanti. Sama lawan jaraknya tuh kayaknya ditentukan juga gitu lah, Kak. Yap, betul. Inggih. Lawan ini, Kak, dari jarak misalnya jarak terakhir misalnya jarak di titik 3. Nah, terus itu kembali ke titik sebelumnya yang 20 meter tuh, Kakak, atau ke titik awal tuh, Kak? Kembali lagi kan kita maju loh. Kayak apa lah? Masih ingat lah gambaran kemarin tuh? Ingat. Jadi kayak bebulik ke titik kedua tuh, Kakak? Iya, bejor. Bebulik lagi yang kedua. Inggih. Oke. Ada lagi, Rosa? Yang dari misalnya titik satu tuh kita berdiam misalnya 20 menit lah, Kak. Habis tuh habiskan waktu 20 menit tuh ke titik selanjutnya tuh 20 menit lagi lah, Kak. Mulai dari 0 kayak itu waktunya. Bukan. Jadi dari titik 1 ke titik 2 misalnya 20 meter. Menunggunya 20 menit. Misalnya titik 1. So, kita berjalan ke titik 2 itu 20 meter atau 40 langkah. So, di situ di titik 2 kita menunggu 20 menit. Setelah tuntung 20 menit kita berjalan lagi 20 meter ke titik 3. Setelah itu kita tunggu lagi 20 menit dan seterusnya. Berarti habis akan 20 menit di titik itu lah, Kak? Nggih. Nggih. Itu aja, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Ada lagi? Sudah lah, Rosa. Ada lagi lah. Sudah, Kak. Itu aja. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain, Pang? Kak, izin bertanya topik mamalia. Iya. Itu, Kak, untuk hasil pengamatannya yang di penuntun dan contoh soal yang semalam tuh beda, Kak. Jadi ini mengikuti yang contoh soal semalam, Kakak. Maksudnya kayak apa tuh? Ya, Kak, kan kalau di contoh soal semalam tuh kan tabelnya sama saja loh, Kak, kayak yang mamalia topik-topik yang lain. Cuma ada titik, terus tuh Kak, jumlah individu, jumlah cuplikan, dan segala macamnya loh, Kak. Nah, kalau yang di penuntun nih, ada nomor, ada nama spesies. Nama spesies tuh dibagi lagi jadi dewasa, muda, terus anakan. Terus ada jumlah dalam waktunya, terus kayak tabel-tabel kayak itu, nah, Kak. Di penuntun tuh keanekaragaman ke apa judulnya? Keanekaragaman ya? Ya, lihat tujuan apa? Tujuan praktikumnya.
Coba Iya. dilihat dulu. Kalau di penuntut itu apa, kalau di data contoh soal kemarin apa. Biasanya kalau tujuannya beda, otomatis perhitungannya juga beda. Oh, jika nih kalau di penuntun nih topiknya kan judulnya struktur populasi mamalia. Terus kan kalau yang contoh soal semalam keanekaragaman loh Kak. Iya. Berarti pakai contoh pian aja. Jadi lo menghati pulang situasi di lapangan seperti apa. Misalnya ada lo struktur Anura itu ada dua lo besar, kecil sedang. Nah berarti misalnya mama lihat tuh nanti struktur, berarti ada dua muda, dewasa dan anak-anak gitu. Nah sama halnya juga dengan struktur yang di tumbuhan adalah yang fase reproduktif itu kayak itu lo. Nah misalnya keanekaragaman kada pakai itu. Jadi melihat lagi situasi dan keadaan di lapangan. Jadi dibedakan tuh rumusnya kayak gitu. Nah, rumus untuk struktur dan keanekaragaman seperti apa beda. Nah, itu Rio. Nah, Rio menambahkan ke Maulida sedikit. Kalaunya untuk ekologi ini selain kita memahami dari masing-masing topiknya, yang kita pahami juga konsep dari ekologinya itu dari apa model dari pengambilan dari metode penelitiannya. Kalau struktur populasi itu seperti apa, punya keanekaragaman itu seperti apa. Nah itu juga yang harus kita pahami dalam metode pengambilan sampelnya. Jadi bukan cuma topiknya aja. Biasanya jadi membuat sama itu membuat cara kerjanya sama karena metode penelitiannya sama. Kalau keanekaragaman pasti per titik. Kalaunya per titik terus kita lihat dari spesiesnya apa aja kayak itu. Kalaunya mamalia, kalaunya struktur populasi itu kita lihat dari kayak reproduktif, terus post reproduktif sama pra reproduktif kayak itu, sama dewasa, anakan kayak itu, atau apa tua, muda kayak itu. Nah kita lihat dari fase hidup kayak itu. Tapi kalau dari keanekaragaman itu tidak dilihat seperti itu, tapi dilihat jenisnya. Jadi kita pahami itu metode penelitiannya seperti apa. Terus kalau burung tuh beda sendiri tuh tadi. Burung itu metode penelitiannya berbeda. Jadi ini juga metode penelitiannya, bukan cuma topiknya aja. Karena metode penelitian itu yang menentukan cara kerja kalian di lapangan. Iya Kak, paham Kak. Jadi tergantung di lapangan kenal Kak, topiknya keanekaragaman atau struktur populasi. Iya Kak, paham Kak. Ada lagi kah? Anang Jayit lawan Helmi. Oke Kak, kalau struktur populasi itu kayak apa? Nang. Kalau Helmi mana Nang? Ini Kak. Ayo empat buat. Nah ya, struktur populasi itu ya Pak? Nah, kalau struktur populasi itu misalnya pada mamalia atau pada anura nanti, itu perlu kita mengetahui dalam tingkatan. Misalnya anura. Anura itu misalnya ada yang kecil, sedang, dan besar. Dan itu yang kita lihat rata-ratanya Kak, gitu Kak. Berbeda dengan apa itu namanya keanekaragaman. Apanya yang dilihatnya? Nah, kalau kodok tuh apanya yang dilihatnya? Matanya kah apanya tuh? Bisa bentuk tubuhnya Kak, berdasarkan ukuran. Masa bentuk ukuran lah? Macam-macam Kak bentuk ukuran anura bentuknya. Kalau katak yang Rana SP lawan katak yang kata sawah,
ukurannya beda pasti. Beda. Apakah itu termasuk dalam perbedaan struktur populasi atau kayak apa? Jadi apanya dilihat berdasar apanya tadi? Nah, kalau struktur populasi. Atau Jayut sebelah itu bisa bantu. Dari segi spesiesnya Kak, harus ada yang sama gitu. Bentuk tubuhnya juga harus dicari yang sama besar. Gitu. Ada yang model seperti disortir gitu Kak. Nah, itulah struktur populasi. Dari ekor. Yakin mana? Dari ekor. Kalau yang lain ada yang bisa menjelaskan nggak? Kalau struktur populasi itu dilihat dari berdasarkan apanya? Kak izin menjawab, kalau yang untuk Anura itu kemarin berdasarkan ada tidaknya ekor Kak. Jadi dari katak yang masih muda, terus katak dewasa, seperti itu Kak. Berarti fase apanya tuh, Pak Hira? Fase metamorfosisnya Kak, dari berudu, terus katak muda, terus ke katak dewasa yang udah ada ekornya Kak. Berarti dari fase hidupnya loh. Kayak yang dewasa itu ciri-cirinya seperti apa kayak itu kan. Terus kalau dari anakan, terus yang muda, kalau yang anakan itu selain tubuhnya kecil, apa kayak ekornya belum masih ada ekor kayak itu nah. Nah jadi dilihat dari fase hidupnya kalau struktur populasi bisa dimengerti lah kira-kira anak. Enggak, Kak, alhamdulillah Kak, ngerti sudah. Kayak apa tadi ininya berdasarkan apa tuh itu dibedakannya? Berdasarkan ekornya Kak. Metamorfosisnya pada kodok tadi kata. Kodok ya. Fitriani coba dibantu Fitriani. Jangan ketawa melihat Anang aja Fitriani. Inggih Kak, jadi tadi untuk struktur populasi Anura, kita melihat dari fase hidupnya berudu, katak yang memiliki ekor, terus katak dewasa yang sudah tidak memiliki ekor. Jadi besar untuk yang berudu tadi, besar, kecil, sedang, besar. Itu nanti buat yang di tabel tuh Kak. Seperti itu Kak. Ya kayak itu. Nang Kim ada inilah Nang, ada data Anura lah. Coba buka data Anuranya. Atau Jayit Tun Helmi tuh bantu itu carikan data Anura coba. Dilihat di situ apa. Nah tuh Jaranang tuh bantu gitu aja. Coba cari dulu datanya. Di situ tuh dilihatnya berdasarkan apa. Ini berarti belum paham tentang struktur populasi. Kalau paham per topik aja, pas metode di lapangannya dirubah, kayaknya kayak apa? Bingung. Buka dulu, buka. Ini kada pindah nih, kada dapat Anang nih.
Kayak apa, Nang? Terusnya, Nang. Lagi download ini Kak filenya. Coba Kak, sebentar lagi share screen Kak. Sudah kah? Kenapa? Belum. Ada timbul Kak? Belum. Nah, sudah. Nah, tadi tuh sejujurnya aku udah menyuruh share screen. Tapi karena buat kamu share screen, jadi selanjutnya jelaskan aja. Oke. Nah, silakan jelaskan dulu nih dari datanya. Lawan tuh nih kenapa jadi ada data Excel kayak itu? Nah, kan semalam tuh kerja disuruh data Excel. Ya loh, kakak-kakak yang lain soalnya kita Data kerja cutting, data Excel nih. data cutting. Nih, tahu-tahu jadi ada data Excel. Nah, kakak. Nah, kenapa tidak yang yang PDF yang disatukan? Tapi kan apa sudah karena bonus sudah share screen sekalian aja jelaskan. Rajin, Kai. Silakan. Anang, Jayet dan Helmi. Coba sampaikan ke kawannya nih, kayaknya kawannya ada yang belum paham juga nih. Ya lo kawan-kawan yang lain lo ada yang kalau ada yang kurang mengerti tentang struktur populasi Anura, tanyakan aja nih ke Anang, Jayet dan Helmi. Silakan, langsung. Kenapa kan ada suaranya ya? Ini karena picik tuh Kai. Tinggi Kak. Ini sudah Kak. Nah, memang kemarin diberi soalnya dalam bentuk Excel Kak ini. Ini soal dari Bu Hanpian kemarin. Izin menjelaskan Kak ya? Ya, langsung jelaskan. Di sini ya ada 15 spesies dari ordo Anura di sini. Dalam sigma individunya itu ada yang kecil, sedang, dan besar. Di sini yang kecil itu ada 2, kemudian yang sedangnya ada 12. Berarti jumlah individunya itu berapa? 12 tambah 2 itu sama dengan 14 ya. Bukan di sini 14. Ini tuh. Kira-kira apa tuh yang jadi karakteristik dari struktur populasi? Apa dilihat berdasarkan apanya dari individunya itu? Ya, kalau struktur populasi ini memang kita lihat itu berdasarkan adanya ekor atau tidaknya gitu. Dalam proses bisa disebut sebagai proses metamorfosis gitu. Nah, coba. Nah, jadinya di situ begini. Nah,
Yang kecil kan di sini, yang besarnya itu dalam SP1-nya itu tidak ditemukan. Gitu. Jadinya yang ditemukan hanya yang kategori kecil dan sedang. Maka kita tambahkan 2 ditambah 12 itu hasilnya adalah 14. Maka sigma atau cuplikannya itu sama dengan 2 di sini. Perhitungannya kan susah, Nang. Cuma usah, konsepnya aja kayaknya. Konsepnya aja. Konsepnya Kak. Oke, Kak. Ya, konsepnya itu kalau nya kada berekor lagi, Bang, itu tuh dimasukkan kemana kira-kira? Itu SP1 yang kecil 2 buting tuh kayak apa bentuknya? Terus yang 12 yang sedang itu kayak apa bentuknya? Terus yang besar tuh kayak apa juga bentuknya? Kalau yang kecil itu belum masih punya ekor. Waduh, masih dulu. Kalau yang sedang Punya kaki, ada ekor. Dinosaurus. Sebutin, ini belum lucu. Oke, Kak. Nah, memang kalau seandainya itu tidak ada ekor, nah itu disebut sebagai tadpole ya, tadpole atau dikatakan sebagai berudu. Berudu Kak masih kalau kada ada ekornya, masih ada ekornya. Karena kalau kita lihat spesifik dari segi pernapasannya, ia itu masih menggunakan ada insangnya gitu. Kalau kita belajar dalam zoologi vertebrata dulu. Nah, yang sedang itu tidak ada ekor, cuma badannya lebih kecil daripada yang besar. Nah, kalau yang sedang ini Kak, dia sudah lebih lebih besar badannya dari yang kecil dan tidak mempunyai ekor, tapi ukuran tubuhnya itu lebih kecil daripada ukuran yang besar gitu. Karena ukurannya sedang. Ya, sudah. Iya, Kak. Berarti dilihat berdasarkan apa? Bentuk tubuh lah. Enggak, Kak, morfologinya. Morfologi beda loh bentuk. Beda kan sama tuh. Berdasarkan ada tidaknya ekor tadi itu, Kak. Fase hidupnya kayaknya itu lebih cocok. Coba buka yang keanekaragaman lagi. Ini supaya bisa membedakan yang struktur populasi lawan yang keanekaragaman. Helmi. Di sini kan kenapa jadi 4 bertiga di sini? Kada pakai HP kah atau pakai laptop kah? Hemat kuota, Kak. HP-nya mana HP-nya? Balik. Balik layarnya. Buka. Buka. Nah, buka itu tab samping, tab kiri. Ya, tab samping ujung kiri. Nah, dibuangnya sudah tuh. Mana? Nah, FKM nah. Lanjut Tanang. Sindrom. Buka tabel keanekaragaman dulu.
Kalau Ayo, yang Nang. Anura kemarin struktur populasi saja, Kak. Yang Iya, yang keanekaragamannya beda topik. Keanekaragaman, barang aja yang berarti mana, Kak? APES, Kak. APES. Jangan yang apes, arthropoda tanah adalah. Atau insekta malam bisa juga. Awasnya yang satu Zoom berdua atau bertiga masuk di frame semua lah. Jangan hilang. kayaknya sambil Anang mencari tabelnya, ini aku kelain dulu nih. Tapi sambil carilah tuh, karena pas kutanya lagi, itu sudah siap tuh tabelnya. Udah mencari dulu nah. Siapa tahu nih. Helmi sama aja loh Anang tadi sudah. Nah, Rina Rahmawati. Masuk Iya, Kak. Rina. Iya, Kak. Ya, Pak. Membedakan struktur populasi sama keanekaragaman. Membedakan struktur populasi sama keanekaragaman kayak apa? Kalau dari struktur populasi tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, kayak yang dari katak atau kodok tadi, dia tuh kan kriterianya itu sesuai fase hidupnya, kayak kecil, sedang, besar. Kalau keanekaragaman, keanekaragaman itu dia melihat dari banyak jenisnya, gitu Kak.
Cek. Gue cek. Ini sudah kedengaran lah suara. Sudah. Gue cek. Tadi hilang tadi nih. Wifi-nya mati tadi. Sudah menjawab Karinanya. Jangan di-ghosting ulun, Kak. Sudah, sudah menjawab Karina tadi. Sudah, Kak. Apa tadi aku belum dengar, ulangi lagi. Kalau dari strukpop itu dia dilihatnya dari fase hidupnya, kayak ada yang kecil, sedang, besar. Kalau keanekaragaman itu dia langsung dari apa tadi? Kalau keanekaragaman itu dia bukan dari fase hidup, dia dari jenis spesiesnya, banyak jenis spesiesnya. Terus kalau hitungan dari populasi dia itu sampai kerapatan aja. Kalau keanekaragaman itu dia sampai pilen pi gitu, Kak. Pilen pi itu apa, Rina? Menghitung untuk menghitung apa pilen pi itu? Itu kan H-aksen sama dengan apa kayak itu? Nah, H-aksen itu apa? Indeks keanekaragaman, Kak. Nah, ya itu. Nah, tadi sejujurnya yang hendak kutanyakan ke Anang dan kawan-kawan tadi itu cuma itu aja. Tapi ribet banget tadi tuh. Jadi sudah itu aja maksudnya. Jadi sudah, coba Anang. Nah, ulangi, jangan Anang. Helmi, coba ulangi Helmi. Struktur populasi kalau keanekaragam hitung semuanya, semua jumlahnya kayak gitu kalau Kak. Ya, jumlahnya itu jumlah apa, Helmi? Jumlah individu. Spesies. Jumlah spesies, Kak. Ya, berarti dilihat dari berdasarkan banyak spesiesnya ya lo. Nggih. Ya, sudah. Aku sudah gitu. Mungkin kakak asisten yang lain ingin menyambung. Silakan. Sudah ulun cukup. Fitria Rosa Damayanti ada yang ditanyakan kah? Belum ada, Kak, sudah. Termasuk tim luar biasa loh. Iya, Kak. Ya. Yang lain adakah yang tanyakan lagi? Kakak, ulun izin bertanya boleh lah? Siapa nih? Alfia kah? Iya. Wah. Ya oke deh. Ulun bertanya yang kompetisi, Kak.
kan kompetisi itu kan kita tuh loh Kak, menanam bayam dan rumput loh Kak di satu polybag yang sama gitu Kak. Iya, terus tuh, teruskan aja. Nah, itu tuh loh kan pertama tuh awalnya tuh dia ditimbang dulu loh bayam dan rumputnya. Nah, pas menimbang awalnya tuh itu bayamnya tuh yang mana, rumputnya tuh yang mana kan, maksudnya tuh bayam yang ukuran seapa lawan rumput yang ukuran seapa gitu nah Kak, yang ditimbang. Lawan menimbangnya tuh cara menimbangnya tuh si bayamnya ini harus dibersihkan dulu Kak, seawakan maksudnya tuh. Pokoknya dibersihkan dulu Kak dari tanahnya itu, hanya ditimbang atau kayak apa gitu nah Kak. Itu tuh masih bingung sedikit tuh Lun. Kalau menurut Alipia Bang? Menurut Tulun? Menurut Tulun, bayamnya ditimbang loh seakar-akarnya. Semuanya lah yang ditimbang. Sebayam, iya. Maksudnya bagaimana? Kan bayamnya ada satu loh, ya. Oh iya, bayamnya kan ada satu-satu. Iya, ditimbang lah satu-satu tuh berataan. Nah, sudah. Jawabannya. Jadi satu bayam ditimbang gitu lah. Oh. Nah, itu tuh dihilangi loh berarti tanah-tanahnya tuh. Apa Kak? Menggawi lah data semalam kompetisi. Nggih, menggawi. Bayam ada timbangan loh. Ada berat awal sama berat akhir loh Kak. Cek. Nggih Kak, suara pian kalau terlalu jelas. Suara pian putus-putus di ulun. Cek, gocek. Oke. Nggih, jelas Kak suaranya. Nah, ya. Jadi untuk semua bayam itu dihitung beratnya. Dibersihkan atau tidak? Iya, dibersihkan supaya beratnya kada bertambah lawan berat tanah. Udah gitu. Nah, kan itu tuh betakon lagi nol Kak. Kan itu tuh kan hitungannya tuh kan loh ada per harinya tuh loh. Nah, ini nih karena kami ini berarti kena dulu lah menanamnya Kak. Hitungan per harinya tuh. Kena nih apabila? Pas kapan ya Kak? Akhir tahun lah. Menunggu arahan di kakak-kakaknya. Lo menanamnya kan karena itu tuh pas yang di mengerjakan soal semalam tuh sampai 28 hari loh Kak. Ini tuh tumbuh kayak itu tuh. Nah, itu. Berarti menghadanginya tumbuh sampai 28 hari. 28 hari. Tapi tiap minggu diukur. Tiap minggunya diukur. Oh ya. Ya. Nggih. Nggih, paham. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Aku yang dulu Alipia. Gana. Goreng. Yang lain? Rosa Lutmia, ada yang tanyakan? Belum ada, Kak. Harus Oke. Ya. Memastikan yang tadi Kak, yang vegetasi semak. Nah, misalnya kan yang dari relief tadi dapat plot minimalnya
3x3 misalnya. Nah, itu kan dibikin misalnya di daerah itu plotnya 3x3. Kan itu tadi 3 kali pengulangan. Kemudian ke sebelahnya itu tepat di sebelah yang 3x3 tadi atau misalnya beberapa langkah dari yang 3x3 tadi, Kak? Di sebelahnya Rusmina. Tapi misalnya karena ada tumbuhan, pakai hijau lagi. Berarti menyesuaikan, cari tempat yang ada tumbuhannya tuh loh, Kak. Yang representatif tempatnya. Iya. Oke, makasih, Kak. Hebat Rusmina, representatif, Jar. Mantap. Makasih, Kak Guntur. Oh iya, sama-sama Rusmina. Kak, izin bertakun lagi. Iya. Yang ether di topik Nietzsche tuh kada dipakai loh, Kak. Apa tadi ya, Kak? Tidak. Lanjut. Karena Ether terpakailah, Jer. Ether. Ether Ada. terpakailah. Ada. Kak, makasih. Mau tanya nih, mau tanya. Oh, silahkan ke Supit. Ini siapa nih? Siapa yang tanya? Ulun bang, tanya bang. Tanya ke Anang bang, representatif itu apa Nang? Masuk Anang. Menurut kamusnya Anang representatif itu seperti apa Gerang? Kayak itu kan tentang tahu aja. Sama nggak Dalon? Menurut kita. Kalau menurut ulun beda, representatif itu merupakan tempat yang apa ya istilahnya itu mudah untuk diamati ya tempatnya itu. Misalnya tempatnya kada berair, kemudian strategis gitu Kak. Menurut ulun seperti itu. Kalau kita pengamatan apa ikan itu yang kita cari kada berair Kak atau kayak Pak? Berair Kak. Ikan yang kada hidup di air apa? Ngarannya kada ada ikannya. Ikan ayam? Ikan ayam. Ikan ayam mungkin ya. Iwak ayam. Ikan ayam. Gitu mungkin Kak. Ya, coba kita menurutnya siapa ya? Dan menurut Tania representatif itu kayak apa Tania? Tinggi Kak. Untuk menurut ulun representatif itu tempat yang sesuai lawan praktikum yang akan dilakukan Kak. Oke, bagus. Sudah Bang, ulun sudah Bang. Cuma hendak tahu pandangan Anang aja tentang representatif seperti apa. Lanjut yang lain. Menambahkan sedikit Kak. Nah itu. Tadi kan ada yang utakon lo pakai ether lah gitu. Jadi untuk hewan itu usahakanlah jangan sampai rusak kayak itu nah spesiesnya karena ngalim identifikasinya. Jadi jangan sampai mati, kan maksudnya mati boleh lah maksudnya oke lah tapi jangan sampai rusak bagian-bagiannya atau hilang kayak gitu nah. Atau rusak tuh hilang warnanya dan lain-lainnya. Jadi diusahakanlah lengkap kayak gitu nah. Nah itu tambahan duluan Kak Guntur. Silakan Kak Maulida. Ya makasih banyak Kak Maulida. Ada tambahan lagi kah kakak asisten yang lain? Kakak, izin bertanya. Silakan. Siapa ini yang tanya nih? Rikin, Separohnya Kak. mau hanya.
Ririn. Nah, ya kayak itu. Ini kan Kak mengingatkan dalam ini Pak, jadwal apa? Dalam minggu-minggu ini kan mendekati waktu PKL. Nah, apakah dalam minggu-minggu ini panitia tuh harus ada lagi melaksanakan survei ke Tabenio untuk memastikan konsumsi atau tempat di sana, Kak? Itu aja, Kak. Jadi bujur juga kan minggu-minggu ini parak turun PKL. Sebelumnya kalau misalnya yang di Tabunio-nya sendiri itu kan sudah di DP kan ya kemarin. Nah untuk kalian tuh harus ke sana lagi. Kalau misalnya ada yang diperlukan boleh ke sana. Tapi kalau misalnya sekarang kayaknya kontak-kontakan lewat telepon aja dulu, nggak perlu ke sana lagi. Nanti kami konsulkan juga ke Bapak Dar bagaimana kelanjutannya. Gitu bagus nih Ririn mengingatkan. Nggih, Kak. Ada kontekan lawan Pak Dar kah Ririn? Belum ada, Kak. Oke. Karena misalnya ada kelanjutan lebih lanjut kita habari ke panitianya, ke Ikam. Ini Kak perlu ditanyakan ke Bapak, Kak? Ken aja kami aja yang tanyakan. Nggih, Kak. Berarti Kak kami ini menunggu arahan dari Bang Pianjelo, Kak. Ya, tunggu aja. Ada aja tuh. Kenapa betamparan kayaknya tuh? Bekelahi kah? Bekelahi kan? Ih, kenapanya bekelahi tuh? Tangkap makan Bang, ada yang barak kah? Anong pak ngelanjinya. Saya izin menambahkan sedikit, Kak. Yuk. Ya, berhubung kita kan tadi seperti kata Ririn tadi, kita waktu PKL itu sudah mendekati gitu. Jadi mungkin sekarang yang harus kalian lakukan itu selain yang tugas buat video kemarin itu, juga sambil persiapkan gitu alat-alatnya dan lain sebagainya, jangan lengah karena kalau tiba-tiba. Mohon maaf Kak, suara Pian kecil Kak, kada kedengaran. Ini kan kedengaran lah. Nggih Kak. Oke, jadi kan kemarin itu kan berhubung kita kata Ririn tadi kita waktunya sudah mendekati lah untuk mendekati waktu berangkat gitu. Nah, jadi kan kemarin selain tugas video juga sambil lengkapi gitu. Nah, alat-alat kalian itu mungkin ada yang belum gitu. Tapi karena waktunya sudah banyak, kakak percaya buan pian itu banyak aja sudah lengkap-lengkap aja gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang belum lengkap, misalnya yang menulis lembar penilaian dan lain sebagainya. Nah, itu dilengkapi lagi. Jadi jangan lengah karena kalau tiba-tiba kita tulak tanggal sekian gitu. Nah, jadi ya sambil dipersiapkan gitu. Nah, persiapkan diri, persiapkan mental dan lain sebagainya. Itu aja sih. Ada lagi kah? Oh, besok tanggal merah ya? Nggih, Kak.
Libur lah berarti. Libur. Libur, Kak. Semoga. Atau anak masuk ya Kak Esa? Oh kita masuk aja deh. Kan kadang kemana-mana jual lo kalian lo. Online juga Kak. Kenapa Jayat kerasukan kah? Berdiam juga berarti ACC nih Kak esok masuk. Libur Kak. Libur Kak. Libur Kak. Libur Kak, Isra Mi'raj esok. Mirat Kak. Kakak. Libur lo Kak. Apa aja? Mau wibu? Apa aja tadi? Wibu. Libur dulu Kak. Tambah aja. Adakah lagi yang tanyakan? Kalau Kak Dada, asisten lain ada yang mau tambahkan lagi Kak? Ulun mau tanya Bang Kak. Ini untuk alat sudah ada yang kada dapat lah kayak itu nah. Per kelompoknya. Alat yang bakal digunakan sudah lengkap berataan. Kedengaran kah? Kedengaran nggak nih tes? Kedengaran jelas ya suaranya. Ada kah alat yang belum dapat atau belum lengkap dari semua kelompok? Ya. Kalau yang sebelum pas bulan Februari semalam tuh mencek ada sudah kayak lengkap aja Bang Kai, tapi kada tahu ini mungkin nanti kami cek kembali kan di angkatan tuh sudah bujur lengkap beratan kah atau kada kayak itu nah Kak. Oh iya bagus tuh, ceki per kelompok tuh lengkap beratan lah kawanannya. Kalau lawas kita timbul kada diingatnya lagi alatnya. Hilang habis ya. Dimakan tikus kan itu. Tikus misalnya. Kamu Maulida tadi apa mana Kak? Kamu Maulida? Tempat kalian itu ada alat light trap lo, pipa, habis itu apalagi kok pipa kuadran. Itu apalagi alat-alat yang per kelompok tuh. Seng. Banyak kok. Nah, jangan sampai hilang lah, dijaga bujur-bujur. Soalnya kan itu apa ya alatnya tuh kayak kayak mewariskan katakanlah karena dipakai lagi lawan ading-adingnya. Jangan sampai hilang lah, dijaga bujur-bujur. Izin menjawab untuk yang live prep segala macam itu masih di lab Kak, masih di kampus, belum dibagikan di kelompok Kak. Oh, kalau lain ada bantuan juga. Bisa. Kak izin bertanya. Silahkan. Mengenai kertas penilaian Kak, itu belum diberitahu kemarin Kak. Jadi belum ada buat kami. Belum Kak? Ini Kak kemarin cuman yang tabel prem point yang terakhir kemarin Kak. Oke, karena mungkin segera dikirim gen formatnya. Nyaman buat pian kau mencicil. Kemarin tuh tulis tangan lo, Maulida, Sarah, untuk untuk penilaian. Yalah. Kemarin kesepakatannya apa ya? Lupa nah. Aulia Kai. Lain suaranya lain. Iya beda Kai untuk beda suara Aulia. Handakan anak pilaks. Oh. Bagus suaranya keren. Wih. Pilek aja kamu Mai. Soft gitu. Iya. Jadi kesepakatan kemarin tuh apa? Tulis tangan kah atau apa sih? Kemarin ada kan disepakati ketik atau tulis tangan lomba penilaiannya? Adalah, Ding. Belum ada Kak. Belum ada Kak. Belum ada Kak. Caraan untuk yang
tabel lembar penilaian Kak, baru yang tabel prime point aja kemarin dibilang untuk buat. Jadi kayak apa nih Kak? Tulis tangan Kak atau ketik Kak? Kak Guntur, Kak Supit, Kak Pika, Kak Aulia, Kak Maulida. Kesepakatannya nih. Ya tahun kemarin tuh kayak apa ya? Kalau kita ada ketik. Ketik lah. Nah. Kita di Oh, ketik ya. Ketik ada apa ketik aja tapi banyaki jangan sampai ada yang kena tulis tangan. Jadi kan ada lain. Itu Nah, kalau basah ketik aja banyaki. Ya, banyaki memprint. Soalnya kalau basah tercabur karena nomor penilaiannya bisa. Berarti yang frame point tuh aja mungkin yang misalnya belum hanyar menulis beberapa lembar mungkin bisa ditambahi lah. Kalau Epina basah atau apa, tuh tulis tangan tuh. Bagi aja sekelompok tuh, misalnya satu orang berapa salinan gitu nah. Mau nanya, Bang. Mau nanya, pin Kak, tes kedengaran lah. Jelas lah suaranya. Jelas Kak. Itu pin Kak Andini, topik yang mau dipraktikumkan di lapangan karena apa aja? Pin Kak. Ini Kak. Apa topik yang dipraktikumkan di lapangan? Apa aja topiknya? Sebentar, Kak. Iya. Ush. Topiknya ada arthropoda tanah, anura, hewan pantai, intersisi, pisces, insekta malam, aves, nicea, macrozobenthos, sama mamalia. Terus yang ektumnya quarter center, asosiasi, distribusi, frame point, struktur populasi, struktur tegakan, vegetasi herba, vegetasi semak sama relief, sama kompetisi. Kalau Baitur Rahmi Bang bujur lah tuh, yang jar pinka tuh. Nggih, Kak. Apa jajar tadi? Untuk ekornya ada arthropoda tanah, anura, hewan pantai, intersisi, pisces, insekta malam, apes, nicea, macrozobenthos, mamalia. Untuk ektumnya ada quarter center, asosiasi, distribusi, frame point, struktur populasi, struktur tegakan, komunitas herba, vegetasi semak, relief, dan kompetisi. Kemarin Anura di pada hijau kayak itu praktikum. Anura kemarin ada juga kah? Izin menjawab, Kak. Kalau di catatan ulun, Anura tidak termasuk topik yang akan muncul di lapangan, Kak. Jadi apa aja tuh yang muncul di catatan Pak Hira atau apa?
Di Ulun untuk Ekuan ada hewan intersisi, hewan dasar pantai, arthropoda tanah, insekta malam, Pisces, sama mamalia, ada 6. Kemudian kalau untuk Ektum ada 6 juga, yang relief, struktur tegakan, quarter center, struktur populasi, pola penyebaran spesies, asosiasi. Itu Kak, distribusi asosiasi. 6. Ekuan tadi apa? Bisa ulangin lah. Yang ekuan intersisi, hewan pantai, arthropoda tanah, insekta malam, Pisces, sama mamalia. Oh iya, makasih. Jadi Anura, kadada lah. Kemarin tuh kakaknya hasilnya ada rumah Dahi dan Anura tuh ya juga dibuat. Jadi Anura kadalah. Mungkin Kak Supit, Kak Guntur, Kak Pika, Kak Maulida ada tambahan? Kalau dari Ulun cukup, Kak. Dari Ulun cukup juga. Cukup. Bang Arsyad, Bang? Oh iya, Kak Arsyad. Siapa Kak Arsyad? Cukup, Sarah. Jadi apa nih? Ada yang ditanyakan lagi, Kak? Kak, terakhir Kak, bertanya Kak. Oh iya. Itu kalau apa tadi tuh membaiki alat-alat tuh berarti menunggu arahan dari asisten jual Kak. Kayak Seng tuh belum dilubangi kayak semalam tuh. Ada dilubangi Seng. Yang kesan arthropoda tanah tuh Kak. Itu di lapangan. Itu di lapangan kayak di tempat. Banginya. Itu dilubangi di tempat. Itu gampang jatuh lubangnya tinggal paku aja di sisi-sisinya tuh. Di Makanya bawa tukul atau linggis. Like trap aja Bang lagi nih. Like trap masalahnya nih. Bukan di kantor harus bisa. Dan masangan nanti tuh harus cepat di sana. Bawaan tadi apa? Ekman. Belum bisa lo itu cara menggunakannya kayak apa? Secara langsung kayak itu nah. Tapi pelajari aja dulu di YouTube supaya prakteknya tuh lebih mudah lah. Ada lagi lah yang ingin ditanyakan. Kalau kadada bisa dicukupkan Kak. Soalnya anak maghrib. Iya. Mungkin arahan kita hari ini kita cukupkan aja. Bisa dipelajari lagi nanti rumus-rumusnya, cara kerja. Tahun juga tadi topiknya tadi lebih diperhatikan apa saja alat-alatnya yang mau digunakan di